Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifada wal istifada wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilala ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa ifdhalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil al-imam النووي وبه إليه قال الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Yang ketiga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Tiap-tiap umatku masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau atau kecuali yang menolak. Qila, dikatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, dia pasti akan masuk surga, dan siapa yang maksiat, siapa orang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia telah enggan, dia tidak mau masuk surga. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya lafaz kul termasuk alfazul umum, lafaz yang umum. Ya. Dalam konteks hadis ini, Nabi mengatakan semua umatku, tiap-tiap umatku masuk dalam surga. Nah, umat Nabi ada dua, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Siapa itu ummatul dakwah? Ummatul dakwah itu mereka yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu orang Arab, baik itu orang Ajam, Yahudi, Nasrani, kulitnya putih, kulitnya hitam, semua diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap agama ini. Mereka namanya ummatud dakwah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam sabdanya, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, la yasma'u bihazihil ummah Yahudi wala Nasrani." Tidak mendengarkanku umat ini, baik Yahudi wala Nasrani ataupun Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'min bima ursiltu bihi, dia tidak iman dengan apa-apa atau risalah yang aku bawa ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk golongannya ahli neraka. Nah, kalau kita melihat siyak daripada ini, dua-duanya masuk, ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Umat ijabah ini yang mana? Umat ijabah mereka lah yang menjawab seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang mukmin. Jadi ketika Nabi mengatakan kullu ummati, tiap-tiap umatku masuk, mau ummatul dakwah mau ummatul ijabah. Cuman ummatul dakwah yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam, dia enggan, nggak mau masuk ke dalam agama Islam, maka dia termasuk golongan man aba, orang yang tidak mau. Dan sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan melalui sabdanya Nabi, ketika dia meninggal, dia nggak jawab tuh seruannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia enggan, nggak mau masuk ke dalam agama ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk golongan yang ahlu neraka. Gitu. Nah, adapun ummatul ijabah namun dia maksiat, apakah dia termasuk golongan ya'bah? Kata al-Imam Al-Imam Al-Aquli, beliau mengatakan
Orang yang berbuat maksiat itu seperti menolak, seperti orang yang tidak mau. Dia kategorinya orang yang maksiat kepada Rasulullah. Dia juga dikategorikan orang yang enggan masuk surga. Jadi dalam konteks hadis ini yang dapat kita ambil istimbat adalah wujub mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala di awalil bab yang sudah kita jelaskan, ya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Terus firman Allah yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu. Ar-Rabi yang keempat. Nah ini nanti yang hadis kelima, masalah shaf nanti perlu difokuskan sedikit. Yang keempat, ana Abi Muslim qila Abi Iyas Salama bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dikatakan bukan Abi Muslim tapi juga Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seseorang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati. Kata ini orang, aku tidak bisa. Qala la stata'ta. Kau tidak bisa, mamanahu ilal kibir. Gak ada yang mencegah dia mengatakan demikian kecuali apa? Sombongnya dia. Gak ada yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanan setelah aku perintahkan kecuali kesombongannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Fama rafa'aha ila fihi. Ini orang gak bisa mengangkat tangannya untuk masukin makanan ke mulutnya. Dalam konteks hadis ini yang pertama, profil daripada Abi Iyas Salama bin Amr bin Aqwa. Namanya Sinan bin Abdullah Ibnu Qusair bin Khuzaimah bin Malik bin Salaman bin Aslam al-Aslami radhiyallahu an. Semoga Allah ridha terhadap beliau. Beliau termasuk yang ikut dalam Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Termasuk salah seorang sahabat pemberani dan termasuk ahli panahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah sahabat yang ahli panah. Orangnya baik, orangnya utama, ibadahnya masya Allah. Nih Abi Sinan, Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa. Beliau ngikut ghazwah, perang bareng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 77 hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan ini. Anna rajulan, di sini sebutkan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Mubhamad beliau menukil kalam Al-Khatib. Nama ini laki-laki namanya Bisir bin Ra'i. Rajulan di sini namanya Bisir bin Ra'i. Nah ini orang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Takabburan, karena kesombongannya, congkaknya. Nabi bilang qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Amr di sini, perintah di sini adalah perintah nudub, perintah sunnah alal mu'tamad menurut pendapat yang kuat. Kemudian dia mengatakan la astati, aku nggak bisa.
Terus Nabi bilang la astati, nggak bisa, nggak mencegah dia makan dengan tangan kanan kecuali kibirnya di dia, karena sombongnya di dia. Karena apa? Nabi melihat dia tidak ada uzur untuk tidak makan dengan tangan kanan. Berarti dalam hal ini dia sudah berselisih dengan hukum syar'i tanpa ada uzur, karena sunnah adalah hukum syar'i. Mamanahu, nggak mencegah dia, maksudnya mencegah dia buat mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sombongnya. Nah di sini dibilang nggak menunjukkan sombongnya dia, congkaknya dia. Ini atas kenifakannya, nggak bisa dibilang begitu katanya. Tapi kata beliau, ini bisa dikategorikan maksiat kalau Nabi mengatakan kul biyaminik. Perintah di sini adalah perintah wajib. Berarti mukhalafatul wajib termasuk ditinggalin dapat dosa. Tapi Al-Imam Qadhiyat beliau menunjukkan ketika dia mengatakan la astatik dengan sombongnya dia, menunjukkan nifaknya di dia, munafiknya di dia. Dalam konteks hadis ini yang dapat kita ambil simbat, yang pertama istihbabul akal bil yamin, sunnah makan dengan tangan kanan. Makruh makan dengan tangan kiri. Sekiranya tidak ada uzur yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanan. Kayak apa? Umpama tangan kanannya cantengan, tangan kanannya buntung. Nah, maka boleh dia makan tangan kiri. Berarti di situ ada uzur. Termasuk makan semua perkara yang mulia. Buka Quran tangan buka hadis tangan perkara-perkara mulia. Nah begitu juga sebaliknya, kalau perkaranya yang khabis, cebok, itu pakai tangan jangan makan tangan kiri, cebok tangan kanan. Nah ini al-khamis, yang kelima, an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah ini perlu fokus sedikit masalah shaf. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha terhadap beliau berdua. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, latu sawunna sufufakum, hendaknya kalian luruskan shaf kalian. Aula yukhalifannallah baina wujuhikum, atau Allah akan balikan wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat yang Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Al-Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf kita hatta ka'annama yusawi bihal qidah, sampai seakan-akan itu beliau itu meluruskan anak panah, lurus tegak berdiri. Hatta izara'a, sampai kalau beliau melihat anna qad aqalna, kita sudah faham. Sampai beliau betul-betul melihat sahabatnya faham tentang meluruskan shaf. Summa kharaja yauman, kemudian beliau keluar hendak sholat pada suatu hari. Faqama, dan beliau berdiri. Hatta kada ayyukabbir, sampai ketika beliau hampir takbir. Ra'a rajulan badian, beliau melihat ada seorang lelaki badui. Badian sodruhu, beliau melihat ada seseorang badian sodruhu, dadanya nampak ke depan, maksudnya softnya nggak lurus. Faqala ibadallah la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum, wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah soft kalian, atau Allah akan palingkan wajah-wajah kalian, balikkan wajah-wajah kalian. Nah,
Dalam konteks hadis ini, yang pertama kita bahas profilnya Sayyidina Abdullah bin Bashir radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Bashir radhiyallahu anhu beliau syahida abuhul aqabah tsaniyah. Abahnya Abdullah itu hadir berbaiat di Aqabah As-Saniyah. Beliau juga abahnya hadir dalam perang Badar dan perang Uhud. Ini Sayyidina Abdullah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang Ansor pertama yang baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat mati syahid bersama dengan Sayyidina Khalid ibnul Walid setelah perang Yamamah. Adapun Nu'man, beliau dilahirkan 4 bulan awal dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah bayi pertama dari golongan Ansar setelah hijrah. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 114 hadis, di antaranya ini. Latu sawunna, di sini pakai nun taukid. Berarti apa? Kuat perintahnya dari Nabi untuk merapatkan saf. Aula yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Kalau kalian tidak rapatkan itu saf, ya, maka Allah akan memalingkan wajah kalian. Dan ini ada ancaman dari Nabi, ada wanti-wanti, ada peringatan dari Rasulullah. Saf nggak rapat, Allah palingkan kau punya wajah. Nah, maksudnya di sini ada yang mengatakan bisa ala hakikati. Kalau ada hakikatnya, berarti apa? Ini muka tadi depan bisa aja ditaruh sama Allah ke belakang. Ini muka depan, tentunya ditaruh di belakang. Itu bisa jadi ala hakikati, kata beliau. Bisa jadi mukanya dirubah, bentuk manusianya dirubah dari bentuk yang lain. Ada lagi yang mengatakan ini maknanya makna majaz. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kau tidak merapatkan shaf, maka permusuhan, kebencian, perbedaan hati itu akan terjadi pasti pada kalian. Nah, istimbat daripada hadis ini yaitu apa? Dorongan untuk meluruskan saf. Yang kedua, di sini kan Nabi ada ngobrol, ada pembicaraan setelah azan, qomat, beliau pengen masuk sholat, hampir takbir, beliau ngomong, beliau bicara, latu sawunna, ibadallah, latu sawunna sufufakum, aula yukhalifanallah baina wujuhikum. Luruskan saf kalian atau Allah akan palingkan kau punya wajah. Di sini dikatakan boleh berbicara antara iqamat sebelum masuk di dalam waktu salat. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak boleh, kecuali lima maslahatis salah baru boleh berbicara. Jadi kalau ada iqamat ya nggak berbicara, kecuali lima maslahatis salah. Nah, sekarang bagaimana cara merapatkan shaf? Acuannya apa sekarang? Ini penting dan ini perlu, santri harus tahu, praktekin. Laki perempuan hukumnya sama. Dan ini merupakan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang muhmalah, sudah yang dilalaikan, dilupakan. Kata Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitab I'anatul Talibin.
Kalau kita lihat dari konteks hadis ini, Nabi itu meratakan saf itu kayak anak panah dijajarin tuh. Bener-bener. Bahkan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an itu sampai bawa-bawa pecut sebelum sholat tuh, dia bawa pecut, dilihat dulu safnya. Kalau nggak rata pecut Sayyidina Umar. Nih, sekarang patokannya dalam saf apa ya? Coba sekarang diri. Al-ibrah yang mansus di dalam kitab fikih, patokannya dalam meratakan saf adalah al-aqib. Nih, tumit. Tumit sama ini mankib. Itu yang mansus di dalam kitab-kitab fikih. Bukan jempol kaki. Jempol kaki orang bisa beda-beda. Kalau tumit nih rata, ini otomatis rata. Coba diri dah, diri. Kita praktek. Diri. Jangan kayak malu. Belajar malu. 2 orang aja, jangan semua. Nih 3 orang dah sini, 3 orang diri, 3 orang diri, 3 orang. 1 pendek, 1 tinggi. Yang tinggi mana? Yang tinggi. Nah, tinggi. 1 lagi pendek lagi, paling pendek, paling kecil. Sini duduk depan. Nah, sini diri. Ya. Nah, sekarang jempol kaki dulu dah. Kalau jempol kaki diratain bisa beda-beda. Kagak rata. Tinggi orang sama pendeknya orang bisa bedain itu. Tapi kalau ibrahnya akib nih tumit. Sekarang tumitnya ratain semua. Ratain tumitnya. Tuh. Otomatis pundak rata. Tuh maksudnya. Mau laki mau perempuan semuanya sama. Nah, ibrahnya ditumit. Nih, al-ibrah bil aqib. Ini tumit namanya. Jadi kalau mau ngelihat rapetin soft, kadang-kadang di masyarakat yang lihat begini. Bukan begini nih. Tuh. Lihat tumitnya rata apa kagak? Bukan begini. Lu mau liatin jempol kaki. Ibrahnya di sini di akib, nih di tumit. Nih. Mau laki mau perempuan sama. Kalau tumit sudah sejajar, ini otomatis mankibnya sejajar. Ya kan? Mau pendek, mau kecil sama kan? Rata nggak? Rata. Lihat di tumitnya. Itu kan bagus tuh, rata. Makanya di masjid tuh kadang-kadang suka dikasih garis, ya kan? Ada garis putih-putih begitu. Nah, itu buat acuannya tuh, di situ. Tuh. Jadi ngelihatnya ke belakang. Bukan begini. Nyari apaan? Apa yang dicari? Paham? Tuh praktekin tuh. Dan sunnah bagi imam. Ya. Kalau di kitab I'anah di sini dibilang sunnah bagi imam sebelum dia mulai takbiratul ihram dia suruh dulu sawu sufufakum kayak yang biasa. Itu sunnah. Ya. Itu kan bicara antara adzan dan qomat dan mau masuk sholat dan itu sunnah. Sawu sufufakum au latu saunna sufufakum au la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Boleh enggak apa-apa. Sunnah hukumnya. Jadi ingat acuannya di sini. Ditumit sama di mankib. Kalau tumit sudah lurus, mankib bahu juga bakal otomatis lurus. Faham? Jelas? Jangan dilupain ini, praktekin. Lihatin begini tuh. Lihatnya ke belakang, bukan lihat begini. Kita kadang-kadang kalau sholat begitu lihat depan. Lu lihat apaan? Kemari belakang tuh, lihat tumitnya. Karena kesunahannya di situ yang mansus itu al-ibratu bil aqib. Sama ketika dia jadi imam nih. Maju lu, depan. Makmumnya sendiri maju. Tuh. Tumitnya dia yang lebih mundur. Itu mansus dalam kitab fikih. Bin Hajar di Tuhfah juga bilang begitu. Agibnya yang mundur. Nih, posisinya kalau sholat berdua begitu tuh. Jadi makmum. Rapet tetep tong. Dan kan disuruhnya rapet. Tuh. Majuan lagi. Bukan, inti imam diam aja. Diam. Tuh. Tumit imam sama tumit makmum beda, mundur. Tuh. Majuan.
Nah tuh. Ya. Al-ibrah bil aqib, tumitnya. Patokannya ditumit. Ini mau masuk. Jangan langsung kemari. Kasih isyarat tepat. Nanti imam bisa maju, ini bisa mundur. Paham? Paham nggak? Tapi kalau udah mihrab depan begini, ya imam nggak usah maju, makmum yang lu mau kepentok. Nah, tuh kayak begitu. Paham? Kasih isyarat tepat. Jangan main pala, biasa orang pala gituin. Dia mau jadi makmum nih, bener. Kalau orang yang bener giniin. Nih yang sebelah sini nih pertama sholat berdua, diginiin sama dia, tepok. Nah, ntar dia mundur ke belakang atau imam yang ke depan. Gitu. Dia yang mundur atau imam yang ke depan sama aja. Cuman banyakan kalau di mihrab begitu ya imam tetap, makmum yang mundur. Tuh. Paham? Jangan palai ditoyor begitu. Wah, begini aja. Paham? Jelas? Jelas nggak? Nah, kalau di dalam kitab I'anah nih buat perempuan, softnya imam dengan makmum perempuan sama rata tuh, begini, nggak ada yang maju, rata sama. Wasatuhunna ausat, tengah-tengah, tuh kayak begitu, nggak ada yang maju. Tuh kalau buat perempuan kata Syekh Abu Bakar Satta karena astar lebih nutup. An-niswa iza sallaina jama'atan taqifu nutban imamatuhunna wastahunna. Perempuan kalau dia sholat jamaah ya, maka sunnah dia berdiri, imamnya di tengah tuh begitu tuh. Jadi nggak ada yang maju, nggak ada yang mundur, nggak, tengah-tengah kayak begitu tuh rata. Karena itu lebih astar. Kalau laki kayak tadi posisinya maju, yang atuh mundur. Patokannya tetap al-aqib. Nah kalau ada masuk sop lagi, pakai isyarat tepak, jangan ditoyor palanya. Paham? Udah duduk dah. Kasih gelas hadiah. Paham ya? Patokannya tuh kalau tumit rata, maka ini juga rata. Tuh. Ini yang dimaksud sama Nabi. Karena bukan disuruh kita meluruskan doang, tapi juga merapatkan. Disuruh ngerapetin juga. Makanya posisi kaki emang yang bagus dalam sholat dia lurus tuh. Kadang kita begini, gua begini. Katanya setan masuk. Iya setan belah sini nih nggak masuk, belah sini dia nyelosot. Paham? Jadi ngurusin setan itu nyampe ngeblalak ke sono-sononya. Jelas ya? Paham ya? Itu aturan main di dalam soft. Jadi itu harus diingetin. Ini aneh jelasin sesuai dengan babnya. Ketika kita berbicara lagi babnya. Karena Nabi Muhammad SAW betul-betul fokus dalam hal ini. Beliau nggak mau mulai sholat kecuali udah lurus dulu rapat safnya. Kalau sudah rapat safnya, baru beliau milih sholat. Sayyidina Umar bayangin sampai bawa pecut. Kalau dia lihat safnya melenceng, dipecut sama Sayyidina Umar. Berarti apa? Meratakan dan merapatkan saf itu perkara yang betul-betul difokuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan diabaikan tuh. Jangan ada lagi santri ngeliat saf begitu ke depan tuh, belakang lihat. Makanya tuh fungsinya garis-garis putih itu yang suka ada di masjid. Nah itu buat ngeratain safnya. Paham? Kalau nggak ada ya udah masing-masing lihat tumitnya. Bukan jempol kaki, jempol. Kalau jari jemarinya orang tuh macam-macam, bisa pendek, bisa panjang. Jadi kalau al-ibrahnya bil aqib itu sudah pas, itu sudah betul. Kalau aqib tumitnya lurus, otomatis pundaknya lurus.
Dan imam sunnah tuh tiap mau sholat sawu sufufakum, ya, itu sunnah tuh, rapatkan, luruskan saf-safnya. Sunnah dia mau ngomong apa, dia berbicara kayak begitu. Jelas, paham? Dan yang keenam, as-sadis, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan Nabi Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah, telah terbakar satu rumah di Madinah. Ala ahlihi minal lail, di dalamnya ada penghuninya pada waktu malam. Falamma huddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang perkara mereka, qala inna hazihi an-nara aduwwun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Fa iza nimtum fa'atfi'uha ankum, kalau kalian tidur maka matikanlah api tersebut. Dalam hadis ini yang dapat kita ambil istimbat adalah luzum itfa'in nar qabla naum. Kita mesti matikan api sebelum tidur. Yang kedua, perintah dari Nabi fa'atfi'uha, padamkan dia. Ini perintahnya lil irsyad, petunjuk. Wa qila lil istihbab. Ada yang mengatakan ini perintahnya sunnah. Jadi kalau mau tidur liatin dulu tuh kompor, nyala apa enggak. Kalau nyala matiin. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah, satu rumah kebakar gara-gara lupa matiin api. Nah di sini nunjukin apa? Agama Islam itu adalah agama apa? Agama yang betul-betul istimewa. Agama Islam ini betul-betul syariatnya universal, masuk ke dalam semua aspek, termasuk dalam perkara begini dia masuk. Itu syariat. Syariatnya Nabi. Jadi komplit, lengkap, apa aja ada dalam syariat Islam. Sampai mau tidur suruh matiin api. Suruh padamin dulu itu api. Kompor lihat, perhatiin masih ada yang hidup apa enggak sebelum tidur. Masih ada yang hidup, matiin semuanya. Berarti luar biasanya ini punya agama Islam. Sampai perkara begitu diperhatikan. Dan bukan hanya itu, termasuk tempat-tempat air atau tempayan. Mau tidur ditutup-tutupin. Nah kalau orang tua dulu tuh begitu semua. Dia punya tempayan, dia mau tidur tutup-tutupin. Itu juga termasuk sunnah. Wa yustahabu fil awani taghtiyah, kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya. Sunnah tuh yang namanya wadah-wadah itu ditutup. Minum kopi itu ada ituannya, tutupannya, itu sunnah. Emang seperti itu. Faham? Jelas? Nah, kenapa perintahnya di sini perintah irsyad, perintah petunjuk? Karena maslahatnya maslahat dunia. Urusan matiin api itu urusan dunia. Tapi ini juga bisa termasuk perkara syariat, bukan urusan dunia aja. Karena syariat nyakup urusan dunia dan akhirat. Dan di antara maqasid daripada syariat adalah hibzun nafas. Jadi ada maslahat agamanya juga di sini, bukan maslahat duniawi doang dalam urusan matiin lampu, tapi juga ada maslahat agamanya. Karena di antara maqasid syariat adalah jaga diri. Ketika kita matiin itu api, berarti kita ngejaga diri jangan sampai kebakaran sampai meninggal. Syariat udah bilang di antara tujuan daripada syariat itu adalah hifzun nafas. Dan Allah sudah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tuhlukah. Paham? Jelas? Jangan kalian lemparkan diri kalian ke jurang celaka.
Taib, mungkin sampai sini saja. Dan ini pertemuan terakhir kita di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, nanti insya Allah bakal pulang ke rumah masing-masing. Cenghar amat muka. Aneh cuman pesenin satu, ketika pulang ke rumah yang pertama taat sama orang tua, bakti sama orang tua. Ketika di pondok ente belajar, ada yang ngabdi sama guru. Ketika pulang ke rumah ngabdi sama orang tua. Jangan nyusahin orang tua. Begitu pulang ke rumah nonton aja kerjaannya. Habis nonton tidur. Yang nyiapin sahur emaknya, yang nyiapin buka emaknya. Pokoknya kalau sudah di rumah ngabdi taat sama orang tua. Tunjukin bakti kita sama orang tua kita. Jangan sampai kita kurang ajar sama orang tua kita. Nyuruh-nyuruh, mak, kayaknya enak makan ini mak, di pesantren nggak ada nih. Kita lagi kangen masak sayur ginian, mak bikin dah. Nah, merintahin, kurang ajar nggak? Durhaka nggak? Tuh, hati-hati, paham? Jangan sampai begitu. Pokoknya tunjukin bakti kita sama orang tua. Jangan kalau di pondok ada guru begini, orang tua lewat aja, nggak ada begini-begininya nih. Cuek aja jalan. Itu perkara kayak begitu diperhatiin tuh sama orang tua. Saya orang tua yang ngajarin siapa? Enggak, kita gurunya nggak ada yang ngajarin begitu. Dan sekarang kan udah jawab, guru nggak ada yang ngajarin begitu. Kiai juga nggak ada yang ngajarin begitu. Itu bisa-bisa dia. Ya, itu yang pertama. Tunjukin bakti kita sama orang tua Yang kedua, apa yang udah kita lakukan di pondok jangan ditinggalin. Di pondok biasa tarawih, biasa tadarus, biasa ngaji. Itu tetap dijalanin. Jangan pulang ke rumah kayak kuda habis lepas dari kandang. Begitu pulang ke rumah langsung apaan tuh? Motor. Habis maghrib orang terawihan dia nggak mandi. Habis mandi, rambut dia pakai minyak rambut, rapi, sampai nggak kelihatan garis-garis itu kayak mentega, tuh. Ya, itu yang kedua. Nanti yang lebih jelas lagi nanti sama abah. Kalau aneh cuman pesenin itu. Dan yang ketiga, wanti-wanti. Jangan sampai pacaran. Kalau sampai ada yang pacaran, tradisi kita dari dulu sampai sekarang nggak berubah, turun kelas. Biarin dia tua di pondok. Nggak boleh ada, jangan sampai ada pacaran. Oh bukber, nggak ada. Bukber aja di rumah sama baba sama emak lebih enak, lebih berkah. Lu udah di pondok ketemu yang begini lagi, di luar ketemu dia lagi. Men beda tempat doang. Bisa main di pondok pinggiran. Ya, itu 3 pesan. Jangan sampai ditabrak. Ya, amalin apa yang sudah kita dapat. Yang biasa kita kerjakan di pondok terus kerjain. Biasa traweh, tadarus. Orang tua lihat kita begitu girang banget. Biar kata dia nggak ada duit, lihat anaknya begitu girang kayak dapat gunung emas. Tapi kalau lihat anaknya begitu pulang pondok,
bawaannya udah gedek aja. Jangan orang tua kita gurunya juga gedek lihat begitu. Jadi ingat tuh 3 pesan kita. Ya, bakti sama orang tua, tunjukin khidmahnya sama orang tua. Terus kemudian apa yang udah kita jalanin, kita terusin. Biasa traweh, tadarus. Yang ketiga, jangan sampai ada yang nggak boleh ada. Kalau ketahuan turun ke. Nah, kalau udah paham berarti udah cakep sudah. Ya. Dan terakhir, Ane minta maaf kalau selama ngajar ada kesalahan kata, kesalahan sikap atau menyinggung. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kirim salam sama orang tua kalian semuanya dari kita pribadi khususnya dan dari guru-guru keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Amanah. Ya, mungkin ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wa sur lana laurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma min ya rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dadatus sahbi walhamdulillahi billadhi wa tanahi hamdan kasiran daima habbatin nasaim Allahumma anjal jamana hadza jaman marhuma tafarraquna min ba'di tafarraqan ma'suma la tajal fina wala minna wala ma'ana syakin wala mahruma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina warhamhum kama rabbawna shaghira rabbana ja'al auladana wa asbatana wa dzurriyyatina wa talamizatina minal ulama'il amilin wa nasiruddin wa khuluqin azim wa qurrati a'yunin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.